Selamat malam semuanya, balik lagi di Saung Horor. Sarang Abdi, Asep. Dan aku, Siti. Dan malam ini, kita masuk ke bagian kedua dari cerita yang kemarin sempat bikin rame di kolom komen. Tentang sinyal terakhir dari Gunung Merapi. Iya benar, tapi kali ini kita bakal dengar sisi yang beda. Soalnya ternyata ada orang lain yang juga nerima sinyal terakhir itu. Iya kah? Pasti si pendapi yang kemarin di-spill kan? Dan orang itu namanya Raka. Raka ini bukan pendaki, tapi dia punya kepekaan terhadap hal mistis. Dia udah beberapa kali mimpi aneh tentang pendaki yang minta tolong. Di hari kelima, sejak Farhan dinyatakan meninggal, Raka mimpi lagi. Tapi kali ini beda. Dia bangun dengan satu perasaan. Aku harus ke Merapi. Seram ih, dia naik sendiri gitu Sid? Enggak atuh, Raka minta ditemenin senior waktu kuliah dulu. Namanya Mas Ardi, pendaki senior teman satu kampus dulu. Dan Mas Ardi udah biasa naik gunung. Dan udah beberapa kali naik ke puncak Merapi. Mereka naik lewat jalur selo, jalur resmi. Tapi dari awal pendakian tuh, banyak gangguan gak masuk logika. Angin kencang, suara-suara langkah di semak, bahkan kabut tebal nutupin jalur. Padahal mereka mulai pendakian jam 10 pagi loh. Anehnya, walau mereka ikut jalur legal, tiba-tiba malah tersesat ke jalur lama yang udah ditutup sejak 2010. Terus mereka sadar kalau itu jalur lama? Iya, tapi udah kemalaman. Akhirnya mereka mutusin buat camp darurat di situ. Malam itu, Raka dan Mas Ardi gak bisa tidur. Gangguannya gak ngotak. Suara orang nangis, suara cewek ketawa, langkah orang banyak kayak rombongan pendaki. Tapi pas dilihat, kosong. Tenda kayak digoyang-goyang. Pas Mas Ardi dan Raka keluar tenda buat cek, tiba-tiba ada bayangan hitam besar di belakang tenda. Mereka lari ke tenda dan menutup pintunya. Lagi keadaan serem gitu, terus tiba-tiba hujan turun. Akhirnya mereka ketiduran juga karena kecapean. Paginya, Raka cerita tentang mimpi semalam. Mas Ardi, semalam saya mimpi ada sosok pendaki ngajak saya ke sebuah batu, tapi nggak tahu itu di mana. Ya udah, kita beresin tenda, sarapan, terus kita coba cari. Pas mereka jalan, tiba-tiba Raka ngelihat batu besar. Mas, itu batunya sama persis kayak di mimpi. Mereka berdua mendekati batu tersebut, diam dan memperhatikan dengan seksama. Tepat di bawah batu, Raka nemuin HT itu, setengah ketutup lumut. Pas HT-nya dicoba dinyalakan, tiba-tiba ada suara muncul, lemah. Tolong, saya di jalur atas. Saya belum mati. Tolong. Dan suara terakhir yang bikin mereka saling pandang, suara berat menggeram. Kamu selanjutnya. Aneh, seharusnya hati ini rusak karena kena hujan. Mereka langsung panik. Cepet-cepet ninggalin tempat itu dan nyusurin turunan dari arah batu. Karena Raka masih ngerasa ada yang harus diambil, kayak wadah putih, mirip dompet tua. Merinding dak. Itu bukan suara baru kan? Suara itu persis kayak yang masuk ke operator radio di cerita bagian pertama. Lalu mereka lanjut jalan nurunin turunan terjal. Tak jauh dari sana, dekat pohon yang tumbuhnya aneh. Tidak menjulang ke atas, tapi menyamping. Terselip di akar, sebuah bungkusan putih yang sudah kotor karena lumpur. Ketika diambil oleh Raka, ternyata itu dompet yang sama dengan di mimpinya. Dia langsung membersihkan dan mengamankan kedua barang tersebut ke dalam tasnya. Lanjut, mereka menuruni turunan itu. Dan tiba-tiba, Ada apa Sid? tak jauh dari mereka berdiri, terlihat sebuah syal bandana berwarna merah. Apakah ini milik si pendaki yang meninggal itu? Bisa jadi jalur ini merupakan tempat dia terjatuh. Semua masih jadi pertanyaan besar buat Raka dan Mas Ardi. Bisa jadi sih, kalau dilihat dari alurnya kan ketemu HT, dompet, sekarang bandana. Mereka terus lanjut turun. Dan untungnya
Mas Ardi ini pengalaman. Jadi mereka bisa menuruni trek curam itu dengan selamat. Sampai akhirnya ketemu lagi jalur utama Selo. Nah bisa Sid. Mereka juga heran, tapi itu mah keajaiban. Jalur terlarang itu ternyata berada di atas jalur Selo. Aneh, tapi nyata. Terus mereka langsung turun atau gimana Sid? Enggak, mereka malah melanjutkan perjalanan. Mas Ardi pengen nunjukin puncak Merapi ke Raka. Mereka terus naik dan akhirnya sampai di sekitar Pasar Bubrah. Mereka buka tenda, masak, dan istirahat agar besok nggak kesiangan Pak Sumit. Tapi malam itu, Raka mimpi lagi. Rasanya beda, kayak nyata. Dia lihat sosok cowok duduk sendiri di bawah pohon besar. Nunduk, tangan gemetar, dan matanya kosong. Pelan-pelan, sosok itu melirik ke arah Raka. Asli, ini makin dalam ya. Terus gimana Sid? Sosok itu lambaikan tangan, ngajak Raka buat deketin dia. Dan pas Raka udah di depan, dia sadar itu sosok yang sering datang di mimpi. Itu Farhan, pendaki yang hilang dan meninggal itu. Farhan akhirnya buka suara, menceritakan semua yang terjadi. Kenapa dia naik sendirian? Kenapa dia bisa tersesat? Dan kenapa arwahnya belum tenang? Astagfirullah. Gimana ya rasanya jadi Raka waktu itu? Dan tiba-tiba alarm bunyi. Raka kebangun. Napasnya berat, badannya dingin semua. Tapi itu belum akhir. Itu cerita belum selesai, karena ternyata masih ada pesan terakhir yang harus disampaikan Raka. Tapi itu kita lanjut di bagian 3 hari Sabtu ya. Sok atuh, ramein kolom komentarnya. Tong hilap di follow, di sabrek, jeung di like, supaya kami makin semangat bacain ceritanya. Iya dong, harus itu mah. Ya udah, kita pamit dulu. Sareng abdi, Asep. Dan aku, Siti, Wilujeng Wengi, yang gak bisa tidur, cocok atuh cerita ini nemenin kamu tidur. Bye-bye semuanya.